Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dan mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah tafsir ayat ekonomi yang telah membimbing dan memberi arahan mengenai materi yang akan saya sampaikan dalam makalah ini. Pada kesempatan kali ini, saya Azkia ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Jual Beli. Dalam menyusun makalah ini, saya mengikuti metode langkah dari Abdul Hayy Al-Farmain, salah satu guru besar dari Al-Azhar pada tahun 1977 dan menerbitkan buku yang berjudul Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Mawdu'i. Abdul Hayy Al-Farmain yaitu mengikuti langkah tafsir Mawdu'i. Yang pertama yaitu menetapkan masalah yang akan dibahas, membatasi ayat-ayat termasuk dalam kategori topik yang akan dibahas, lalu kumpulkan semuanya yang berdasarkan makiyah maupun yang madaniyah. Yang ketiga yaitu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya. Yang selanjutnya memahami korelasi-korelasi ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Dan selanjutnya menyusun pemahaman dalam kerangka yang sempurna. Dan yang terakhir melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep jual beli dalam Al-Quran. Konsep jual beli dalam Al-Quran yaitu ayat-ayat yang mengungkapkan lafal ba'i dalam berbagai variasinya termuat dalam 11 ayat yang tersebar dalam surah yang berbeda, yakni Quran Surah Al-Ibrahim ayat 31, sedangkan 10 ayat lainnya masuk dalam kelompok Madaniyah, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 111, Quran Surah Al-Fat ayat 10 ayat 18, Quran Surah Al-Muntahanah ayat 12, Al-Baqarah 254, 275, 282, Quran Surah An-Nur ayat 37, dan terakhir Quran Surah Al-Jumu'ah. Konsep jual beli dalam Surah Al-Baqarah ayat 254, Quran Surah At-Taubah ayat 111. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual beli, tidak lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 254. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikianlah itulah kemenangan yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Selanjutnya definisi ba'i secara bahasa. Kata ba'i yang tertulis dalam bahasa Arab bai'on merupakan masdar dari ba'a. Secara etimologi berarti memberi. Lebih khusus, Imam Raghib Al-Isfahani mengartikan ba'i dengan memberikan suatu barang dengan mengambil harga dari barang yang diberikan tersebut. Dengan kata lain, ba'i berarti menjual barang. Demikian pula Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab mendefinisikan ba'i adalah aktivitas menjual sekaligus membeli barang dengan harga yang telah ditentukan. Kata ba'i dengan bentuk jamak bidang fikih, kata tersebut berarti tukar-menukar harta. Menurut Wahbah Az-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat
254, lafadz yang digunakan adalah bai'un. Dalam ayat ini pengungkapan lafadz ba'i dalam konteks yang sama seperti yang tercatat dalam kemunculan pada periode Mekah ketiga, yakni dalam Quran Surah Al-Ibrahim ayat 14. Dan pengungkapan lafadz ba'i berbentuk bai'un dan ba'a berakhir dalam Quran Surah At-Taubah ayat 111. Hadis tentang ba'i. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, usaha seorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis di atas menjelaskan pekerjaan yang dihasilkan dengan menjual, yaitu melalui jual beli, adalah pekerjaan yang baik. Selanjutnya penafsiran dan penjelasan Quran Surah At-Taubah ayat 111, Al-Baqarah ayat 254. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Qasir Al-Basri Ad-Dimashqi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia membeli dari hamba-hambanya yang beriman diri dan harta benda mereka yang telah mereka korbankan di jalan Allah dengan surga. Hal ini termasuk karunia dan kemurahan serta kebajikannya kepada mereka, karena sesungguhnya Allah telah menerima apa yang telah dikorbankan oleh hamba-hambanya yang taat kepadanya, lalu menukarnya dengan pahala di sisinya dan karunia-Nya. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan mereka yang berjihad di jalan Allah demi Allah telah menjual beli kepada Allah, lalu Allah memahalkan harganya. Hisham ibnu Atiyah mengatakan tiada seorang muslim pun melainkan pada lehernya terkalungkan baiat kepada Allah yang harus ia tunaikan atau ia mati dalam keadaan tidak menunaikannya. Kemudian penafsiran Quran Surah Al-Baqarah 254, Ismail bin Umar bin Qasir Al-Basri Ad-Dimashqi mengatakan bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak, yakni membelanjakan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka di jalan Allah, yaitu jalan kebaikan. Menurut pendapat Hasan Al-Basri adalah orang-orang yang meninggalkan kewajiban membayar zakat, karena yang dimaksud merintah berinfak di sini adalah infak yang bersifat wajib, karena sesuai dengan ancaman yang ada, yaitu bahwa orang-orang yang meninggalkan kewajiban membayar zakat adalah orang-orang yang zalim, seperti dijelaskan oleh Zamakhsyar. Namun jumhur ulama mengatakan infak dalam ayat di atas masih bersifat umum, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah. Kesimpulan dari makalah tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling menolong sesama manusia. Dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadis-hadisnya dan telah memberi batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Seperti halnya dalam bidang muamalat, Allah telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah, dan sebagainya. Jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram. Seperti ketika terjadi ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan dan harta melonjak. Demikian presentasi dari makalah saya. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.